Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menyusun proyeksi keuangan yang akan ditampilkan dalam paparan kepala puskesmas nanti. Di sini ada 3 proyeksi. Yang pertama proyeksi pendapatan, proyeksi belanja, dan proyeksi nilai aset. Di sini untuk tahun dari proyeksi pendapatan dimulai dari tahun 2021 sampai dengan 2025. Tapi di sini saya tampilkan juga untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebagai komparasi antara realisasi dan proyeksi. Bagaimana nanti pergerakan pendapatan, belanja, dan nilai aset puskesmas mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Untuk mengerjakan ini, Bapak Ibu perlu menyiapkan formula LK dari Pokja Keuangan yang seperti ini tampilannya. Kemudian penyelarasan Renstra. Ini disiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian. Oke. Sekarang kita mulai melakukan pengisian untuk proyeksi pendapatan. Kita isi terlebih dahulu yang realisasi mulai dari tahun 2017 sampai 2020. Untuk itu kita bisa melihat file formula laporan keuangan. Di sini saya menggunakan contoh dari Puskesmas Palang. Bisa dibuka di sheet realisasi pendapatan. Nah ini bisa langsung di copy, dipindahkan ke sheet proyeksi pendapatan. Ini bisa dilakukan paste value. Nah, di sini memang dari Puskesmas Palang yang saya gunakan data yang lama sehingga tahun 2020 belum terisi. Jadi nanti bisa diganti secara mandiri. Di sini saya berikan contoh saja bahwa tahun 2020 prediksinya pendapatannya menurun karena adanya pandemi Covid ya. Sehingga di sini saya proyeksikan turun sebesar 13%. Kemudian untuk pendapatan operasional juga demikian. Di sini saya proyeksikan juga menurun. Saya prognosakan menurun sebesar 10%. Yang tahun 2020 sudah. Kemudian untuk mengisi tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, ini bisa diambilkan dari penyelarasan Renstra. Kita buka file Excel penyelarasan Renstranya. Di sini ada sheet proyeksi pendapatan. Nah, di sini proyeksi pendapatan masih tersaji dalam angka normal, belum dibagi 1 juta. Sementara yang tadi realisasi di sini sudah dalam bentuk jutaan. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu bisa memastekan di kolom ini. Kita coba langsung. Mulai 2021 sampai 25 di copy. Kemudian di paste value di sini. Sehingga otomatis yang di sini akan berubah. Sudah dibagi dalam jutaan. Jika sudah grafiknya sudah seperti ini, maka bisa dikatakan proyeksi pendapatan sudah selesai. Dari sini bisa dilihat bahwa proyeksi pendapatan kapitasi ini sempat turun pada tahun 2020, kemudian mengalami kenaikan di 2021 sampai dan meningkat terus sampai 2025. Kemudian untuk pendapatan operasional, di sini pertambahannya tidak terlalu banyak, tapi trennya jika dilihat dari grafiknya ini ada tren terus meningkat. Memang pernah ada penurunan di 2018 dan 2020, tetapi di tahun-tahun selanjutnya itu terus mengalami kenaikan. Itu untuk proyeksi pendapatan. Kita lanjutkan untuk yang kedua. Nanti yang akan
di copy paste ke paparan adalah grafik ini. Kemudian kita lanjutkan untuk proyeksi belanja. Untuk tahun 2017 dan 2020 sama, ini juga kita ambilkan dari formula keuangan dari sheet realisasi belanja. Bisa kita lihat di sini. Realisasi belanja. Realisasi belanja di sini sudah dinotasikan dalam bentuk jutaan rupiah, sehingga nanti tidak perlu dilakukan pembagian, sehingga bisa langsung dipaste di kolom ini. Bisa dilihat di sini belanja dari dana kapitasi, terus kemudian belanja dari dana operasional, ini jumlahnya. Terus kemudian yang tersaji di sini gaji Ponkesdes, ini di copy di sini, di paste value. Kemudian BUK, obat PKD atau obat dropping. Nah, di sini di tahun 2020 karena ini data yang lama, sehingga tahun 2020 banyak yang belum lengkap diisi. Ini kita hapus saja terlebih dahulu sebagai contoh. Terus penerimaan aset dari APBD kita kopikan. Ini di tahun 2020 diprognosakan bahwa tidak ada penerimaan aset dari APBD. Kemudian untuk mengisi tahun 2021 sampai dengan 2025, kita bisa melihat di sheet dari file Excel penyelarasan Renstra. Kita buka di sheet realisasi belanja. Di sini posisi angkanya belum dibagi dalam 1 juta, sehingga nanti perlu kita bagi terlebih dahulu. Kita lihat ini dari dana kapitasi, maka kita pastekan di kolom sebelah sini. Diperhatikan mulainya tahun 2021 sampai 25, ini bisa dipaste di sini. Terus kemudian yang kedua dana operasional. Gaji pegawai Ponkesdes, BUK, terus kemudian obat dan perbekalan kesehatan, kemudian penerimaan aset dari APBD. Selanjutnya di sini ada kolom belanja modal kapitasi. Kita input terlebih dahulu mulai dari tahun 2017 sampai 2020. Ambilnya dari sheet proyeksi, dari sheet pendapatan dan belanja, sheet nomor 2, dilihat dari file Excel formula keuangan, pokja keuangan. Sheet nomor 2, pendapatan dan belanja. Nah, di sini ada belanja modal dari kapitasi dan dari APBD. Nah, ini kita kopikan. Karena ini notasinya masih belum dibagi 1 juta, maka kita tidak langsung memastenya di file yang sudah jutaan. Kita copy, kita
Kita pastekan di sebelah sini. Kita ingat-ingat tadi mulanya dari peralatan dan mesin. Oke. Oke, sudah. Kemudian kita masukkan belanja modal dari APBD. Kita coba lihat lagi di sini. Nah, ini belanja modal dari APBD Kabupaten. Kita copy. Kita ingat-ingat ini tadi semuanya untuk peralatan dan mesin. Oke. Kemudian untuk tahun 2020 yang bisa kita prognosakan hanya dari kapitasi. Nah, di sini kebetulan karena data dari Puskesmas Palang masih lama, sehingga di sini untuk belanja modalnya belum dimasukkan. Jadi kita kosongkan dulu saja, tidak apa-apa karena ini hanya contoh. Oke, kemudian 2021 sampai 25 ini kita bisa melihat di realisasi belanja. Maaf, tadi dari proyeksi belanja. Dari Excel penyelarasan Renstra ya. Di sini kita biasanya memang yang ada belanja modalnya hanya dari dana kapitasi. Sehingga ini kita copy belanja modalnya dari kapitasi, kita paste di sini. Dan asumsinya bahwa belanja modal dari kapitasi itu hanya mampu untuk belanja peralatan dan mesin. Untuk gedung dan bangunan tidak mampu. Kita asumsikan seperti itu, kemudian kita pastekan di bagian peralatan dan mesin ini. Oke, sudah. Kemudian kita cek juga untuk belanja modal dari APBD. Untuk Puskesmas Palang di sini kebetulan terdapat belanja modal senilai 250 juta dan 7 miliar. Ini kita kopikan. Sudah, sehingga di sini muncul 250 juta dan 7 miliar. Nah, ini kita perlu hati-hati, perlu dipastikan 250 jutanya itu sebagai apa? Apakah peralatan mesin, apakah gedung dan bangunan? Sementara kita pakai asumsi bahwa ini bagian dari gedung dan bangunan. Untuk lebih detailnya, Bapak Ibu nanti bisa melihat pada rencana pengadaan yang telah dibuat. Itu bisa menjadi acuan dalam penentuan belanja modal dari APBD dan juga belanja modal dari kapitasi. Oke. Jika semua ini sudah terisi, maka grafik otomatis akan terisi sebagaimana yang tampil di tampilan berikut. Sebelum itu kita perlu memisahkan antara dana subsidi opras dan belanja yang benar-benar berasal dari dana atau benar-benar berasal dari retribusi umum dan juga klaim non kapitasi. Oleh karena itu, untuk mengetahui dana subsidi operasional yang diterima Puskesmas, ini kita perlu melihat lagi berapa nilai dari proyeksi pendapatan klaim non kapitasi dan retribusi, atau di sini kita sebut sebagai operasional. Ini merupakan murni pendapatan, bukan belanja. Otomatis nanti jika ingin membedakan mana yang subsidi dan mana yang dari pendapatan asli Puskesmas, ini kita langsung saja untuk dana operasional. Ini berarti murni sama dengan nilai pendapatannya.
Pada tahun 2017 di sini pendapatannya hanya 258. Kemudian belanjanya 340. Kita coba cek. Ini nilai 340 juta ini merupakan realisasi belanja yang jadi laporan realisasi anggarannya Dinas Kesehatan. Oleh karena itu kita tinggal kurangkan saja total belanja dikurangi dengan realisasi pendapatan. Di sini dapat diketahui bahwa dana subsidi operasional yang diterima Puskesmas ini senilai 81 juta. Kita geser. Sehingga sampai tahun 2020 total yang diterima atau yang disubsidi oleh APBD senilai 252. Kita lanjutkan kopinya sampai ke sini. Di sini dapat kita ketahui bahwa ada minus. Nah, minus di sini berarti belanja dari dana operasional itu lebih kecil dari proyeksi pendapatannya. Sehingga di sini berarti Puskesmas Palang ini sudah tidak memerlukan subsidi operasional. Supaya minusnya hilang, kita gunakan rumus if. Kita kurung dulu. If hasil pengurangan jika kurang dari 0, maka 0. Jika lebih dari 0, maka kita copy ulang hasil perhitungannya ditampilkan. Di sini kurang. Otomatis yang negatif-negatif nanti tidak akan muncul. Oke. Sampai sini dapat diketahui bahwa DPA operasinya Puskesmas itu terdiri dari dana yang murni dari klaim non kapitasi dan retribusi dan juga subsidi dari APBD yang berupa subsidi gaji pegawai kontrak daerah. Oke. Di sini dapat setelah semuanya diisi, kita dapat mengetahui bahwa di sini belanja dari dana fungsional ini berarti belanja yang murni didanai dari penghasilan Puskesmas atau pendapatan asli Puskesmas yang terdiri dari klaim non kapitasi, pendapatan kapitasi, dan retribusi umum. Kemudian belanja dari dana subsidi APBD ini berasal dari subsidi operasional, subsidi gaji Ponkesdes, dana BOK, obat PKD atau dropping, kemudian penerimaan belanja modal dari APBD. Sehingga ketika dihitung ketemu angka seperti ini dan ketika digrafikkan maka dapat diketahui bahwa pendapatan dari fungsional BLUD mengalami tren kenaikan. Kemudian dana subsidi APBD ini mengalami fluktuasi, yang mana fluktuasi ini disebabkan karena adanya rencana relokasi Puskesmas pada tahun 2022 yang menghabiskan dana sekitar 7,7 miliar. Oleh karena itu, ini membuat grafiknya melonjak. Tapi secara umum di sini dana subsidi dan dana fungsional besarannya lebih besar belanja dari dana fungsional. Seperti grafik garis biru dan garis oranye, jika tanpa belanja relokasi Puskesmas baru, maka ini trennya adalah di bawah dari belanja dari dana fungsional. Jika isian tadi sudah diisi dengan lengkap, maka grafik ini bisa siap untuk dipublikasikan atau siap ditempel di PowerPoint.
Selanjutnya yang terakhir di sini proyeksi nilai aset. Di sini yang perlu kita masukkan adalah nilai aset dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Untuk itu kita bisa mengambilnya di formula laporan keuangan. Dari sheet data neraca. Ini kita bisa lihat aset puskesmas. Ini yang kita masukkan adalah aset tetap. Aset tetap saja yang kita masukkan. Di sini tinggal kita copy mulai dari tahun 2017 sampai 2020. Oke, kita masukkan. Di sini kita paste value. Setelah mengisi tahun 2017 sampai 2020, maka grafik di sini sudah akan memunculkan nilainya. Setelah diinput tadi, berarti grafik ini sudah siap untuk ditempel di PowerPoint. Dari grafik ini kita bisa membaca bahwa pada tahun 2022 ini terjadi peningkatan drastis dari aset puskesmas. Dari 2021 ke 2020 naiknya dari 5 miliar menjadi 13 miliar. 13 miliar dikarenakan adanya rencana relokasi puskesmas, sehingga ada pembangunan gedung baru yang nilainya sebesar 7 miliar. Nah, di sini kita menggunakan asumsi bahwa aset puskesmas kan idealnya kalau sudah direlokasi, aset lamanya kan harusnya dihapus atau direklasifikasi. Tapi ini di sini kita menggunakan asumsi penghapusannya belum dilakukan sehingga tetap nilainya setinggi. Oke, kita masih menggunakan asumsi untuk penambahan aset di sini hanya dari penambahannya saja. Untuk asumsi penghapusan tidak bisa kami terapkan karena parameternya sangat sulit untuk diukur. Demikian grafik-grafik keuangan yang nantinya akan menjadi paparan kepala puskesmas. Nah, tadi ada proyeksi pendapatan, grafiknya demikian. Proyeksi belanja, grafiknya demikian. Nanti yang digunakan yang ini saja, yang dibatalkan menjadi dana fungsional dan dana subsidi APBD. Kemudian proyeksi nilai aset yang digunakan yang ini saja, karena lebih jelas total asetnya. Oke, demikian tutorial untuk membuat paparan proyeksi laporan keuangan atau proyeksi keuangan puskesmas. Terima kasih.